Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film perampokan, di mana filmnya bercerita tentang seorang remaja yang memiliki cerita hidup yang penuh kejutan, dimulai dari menjalani masa mudanya sebagai mahasiswa hingga kemudian bergabung dengan tentara angkatan darat. Tapi tiba-tiba saja akibat suatu hal, dirinya malah menjadi seorang perampok bank. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Cherry yang sedang jatuh cinta terhadap teman kuliahnya yang bernama Emily. Di mana di sana di saat Cherry akan pulang, tanpa sengaja dirinya bertemu dengan Emily. Dan di saat itulah Cherry tahu bahwa dirinya benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun sayangnya Cherry telah mempunyai seorang pacar pada saat itu yang bernama Madison. Namun seiring berjalannya waktu, Cherry tahu bahwa pacarnya itu adalah perempuan yang nakal, sehingga dirinya memutuskan Madison pada saat itu juga. Dan di saat Cherry sedang pergi ke pesta salah satu temannya, tanpa sengaja dirinya bertemu kembali dengan Emily. Walaupun sedikit canggung, tapi lama-kelamaan hubungan mereka semakin membaik. Malahan sekarang Cherry selalu menghabiskan waktu dengannya. Namun sayangnya lagi-lagi hubungan mereka harus berakhir, dikarenakan Emily memutuskan untuk pindah ke Kanada untuk kuliah di sana. Yang tentu saja, Cherry merasa kesal mendengar hal itu, sehingga dirinya mencurahkan perasaan sedihnya dengan mendaftar menjadi tentara angkatan darat. Dan beruntungnya dirinya diterima begitu saja. Namun di saat Cherry pulang ke rumahnya, tanpa diduga Emily sudah berada di sana untuk mengatakan bahwa dirinya tidak akan jadi pergi ke Kanada. Juga mengatakan bahwa dirinya jatuh cinta dengan Cherry. Namun dikarenakan Cherry sudah terlanjur mendaftar menjadi tentara angkatan darat, sehingga dirinya tidak bisa membatalkan begitu saja. Lalu mengatakan bahwa dirinya berjanji apabila tugas pertamanya telah selesai, maka ia akan kembali untuk Emily. Lalu di saat Cherry sudah mengikuti pelatihan tentara angkatan darat, di sana dirinya dilatih dengan begitu keras. Juga melakukan beberapa pemeriksaan yang ternyata Cherry harus ditugaskan sebagai tentara bagian medis karena dirinya buta warna. Di sana juga Cherry berteman dengan Jimenez yang juga bertugas di bagian medis. Dan setelah pelatihan selesai, Cherry ditugaskan untuk pertama kalinya ke medan perang di negara Irak. Di mana di sana Cherry dan Jimenez ditugaskan untuk melakukan pengobatan pada seorang tentara yang sudah mengalami luka parah karena isi perutnya yang sudah keluar. Namun tentu saja Cherry segera menyelamatkannya dan membawanya menggunakan sebuah helikopter. Namun ternyata beberapa lama kemudian, setelah Cherry pulang dari medan perang, sayangnya tentara tersebut harus meninggal di perjalanan, yang tentu saja membuat Cherry sedih atas hal itu. Tapi mau bagaimana lagi? Itulah kenyataan dari perang yang sesungguhnya. Yang bisa Cherry lakukan sekarang hanyalah terus melanjutkan hidupnya di medan perang tersebut, sampai tak terasa Cherry sudah setahun di sana. Namun di saat Cherry sedang melakukan tugasnya bersama dengan Jimenez, tanpa diduga salah satu mobil harus terjebak di sana, sehingga Jimenez bersama dengan tentara yang lain ditugaskan untuk mengambil mobil derek yang berada di camp. Namun tanpa diduga sayangnya mobil yang mereka naiki tiba-tiba saja meledak, entah karena hal apa. Tapi yang jelas Cherry yang melihat teman-temannya tewas di saat itu juga merasakan kesedihan luar biasa, sampai-sampai Cherry selalu curhat tentang perasaannya kepada Emily bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi berada di sana. Dan beberapa lama kemudian setelah kejadian itu, pada akhirnya Cherry bersama dengan tentara yang lain dipulangkan dengan begitu meriah. Sampai-sampai Cherry mendapatkan gelar penghormatan dari negaranya. Di sana juga Cherry akhirnya bertemu kembali dengan Emily, yang tentu saja mereka segera berpelukan dan memutuskan untuk tinggal bersama di rumah barunya. Namun seiring berjalannya waktu, apa yang mereka harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Alih-alih ingin bahagia bersama, ternyata Cherry mengalami PTSD
yang membuat hubungan mereka menjadi longgar begitu saja. Itu dikarenakan PTSD adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan salah satu peristiwa yang dapat memicu PTSD antara lain adalah perang. Sehingga Cherry selalu mengalami mimpi buruk, gampang marah, dan walaupun dirinya telah berobat ke salah satu dokter, Cherry selalu merasa bahwa pengobatannya itu terasa sia-sia saja. Sehingga Cherry selalu mengkonsumsi obat penenang, namun lagi-lagi Cherry malah kecanduan dengan obatnya itu. Sampai-sampai Emily yang sudah tidak kuat lagi dengan perilaku pacarnya, malah membuat Emily mengkonsumsi obat yang sama. Hingga akhirnya mereka berdua kecanduan dengan obatnya itu. Juga pada akhirnya mereka mencoba mengkonsumsi narkoba yang lain. Tapi tentu saja, uang tabungan mereka semakin menipis seiring berjalannya waktu. Sehingga Cherry meminta salah satu pengedar narkoba kenalannya yang bernama Phil untuk meminjamkan uangnya kepada Cherry sebesar $80. Phil yang mendengar hal itu tentu saja akan meminjamkan uangnya, namun dengan syarat bahwa Cherry harus mengantarkan sebuah berangkas. Namun di sini ternyata setelah Cherry mendapatkan berangkasnya itu, tanpa diduga Emily berpikiran bahwa di dalam berangkas tersebut pasti berisikan barang berharga sehingga dirinya menyuruh Cherry untuk membuka berangkas tersebut. Dan karena mereka berdua tidak bisa melakukannya sendirian, maka mereka meminta salah satu teman Cherry yang bernama James untuk membantunya. Dan setelah mereka mencoba mencari cara untuk membuka berangkas tersebut, pada akhirnya mereka berhasil membukanya yang ternyata isinya adalah sebuah narkoba yang begitu banyak. Yang tentu saja, narkoba-narkoba tersebut segera dikonsumsi oleh mereka bertiga selama beberapa hari ke depan. Namun di saat itulah, Phil kembali datang untuk membawa berangkas tersebut. Namun karena mereka bertiga sudah menghabiskan semua narkobanya itu, yang sehingga membuat Phil marah dan mengatakan bahwa pemilik berangkas tersebut adalah bos pengedar narkoba yang disebut Black. Yang tentu saja mereka semua pasti akan dibunuh pada saat itu juga. Tapi Phil memikirkan ide lain, bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa selamat atas hal itu, maka Cherry harus mendapatkan uang yang begitu banyak agar bisa ganti rugi kepada Black. Dan singkat cerita, Cherry pada akhirnya memutuskan untuk merampok di salah satu bank dengan cara yang begitu aneh, yaitu dengan cara menunjukkan sebuah uang yang di atasnya sudah bertuliskan ini perampokan, juga aku mempunyai sebuah pistol. Namun ternyata caranya itu malah berhasil dengan begitu gampangnya, sehingga dirinya bisa mengembalikan uang ganti rugi tersebut kepada Phil pada saat itu juga. Dan dikarenakan sekarang dirinya sudah tahu cara menghasilkan uang yang begitu banyak, maka Cherry selalu merampok bank dengan cara yang sama. Tapi seiring berjalannya waktu, kecanduan mereka berdua terhadap narkoba semakin parah, sampai-sampai membuat Emily overdosis, sehingga dirinya harus dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi yang begitu kritis. Di saat itu juga kedua orang tua Emily datang ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya. Sang ibu juga meminta kepada Cherry jika dirinya benar-benar jatuh cinta terhadap anaknya, maka seharusnya Cherry segera pergi menjauhi Emily. Karena menurut sang ibu, Cherry adalah pengaruh yang buruk bagi kehidupan anaknya. Dan walaupun begitu berat, tapi Cherry yang terus saja memikirkan perkataan barusan, pada akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Emily di rumah sakit tersebut. Namun ternyata beberapa lama kemudian, setelah Emily dirawat di pusat rehabilitasi narkoba, tanpa diduga dirinya bertemu kembali dengan Cherry untuk memaksanya tinggal kembali bersama dengan dirinya. Yang tentu saja, Cherry segera menolak tawaran tersebut. Tapi dikarenakan Emily yang terus saja memaksa bahwa dirinya ingin sekali tinggal bersama dengannya, pada akhirnya mereka berdua tinggal di rumah yang sama kembali. Tapi tentu saja mereka berdua masih mengkonsumsi narkoba-narkoba tersebut, yang membuat Cherry meminta bantuan kepada James juga Phil untuk membantunya merampok uang di salah satu bank. Namun sayangnya tanpa diduga, Phil yang ditugaskan untuk mengumpulkan uang perampokan malah kabur begitu saja di tengah-tengah perampokan. Sehingga Cherry terpaksa merampok bank tersebut sendirian
Lalu ia pun segera keluar dari sana menuju mobil yang dikendarai oleh James. Namun di tengah perjalanan, mereka malah bertemu kembali dengan pil yang sudah tertembak di bagian perutnya entah oleh siapa. Tapi yang jelas Cherry meminta James untuk segera membawanya ke rumah sakit. Tapi James selalu saja menolak perintah tersebut. Karena jika mereka pergi ke rumah sakit, maka pihak kepolisian akan menangkap mereka semua. Yang sehingga walaupun begitu berat, pada akhirnya mereka berdua membiarkan Phil tewas begitu saja dan meninggalkan tubuhnya di pinggir jalan. Namun beberapa hari kemudian, tanpa diduga Cherry malah didatangi oleh Black untuk memintanya merampok kembali agar hutang-hutangnya segera lunas. Yang tentu saja Cherry menolak tawaran tersebut karena jauh di lubuk hatinya Cherry sudah lelah atas hal itu semua. Tapi karena Black mengancam bahwa dirinya akan membunuh Emily, maka pada akhirnya mau tidak mau Cherry harus menerima perintah tersebut. Dan sebelum melakukan aksi perampokan, Cherry menyempatkan diri untuk menemani istrinya yang sedang tertidur pulas. Di mana di sana Cherry menangis sejadi-jadinya karena telah menyesal atas apa yang telah dilakukannya sampai-sampai membuat Emily salah satu orang yang disayangnya harus mengalami hidup yang begitu menyedihkan. Lalu ia pun mengucapkan selamat tinggal dan segera keluar dari sana untuk memulai perampokannya dengan cara yang sama. Namun kali ini setelah dirinya mendapatkan uangnya itu, Cherry malah membuka penutup kepalanya, juga menyuruh teller bank tersebut untuk menyalakan alarm pada saat itu juga. Lalu ia pun segera keluar dari sana dan memberikan semua uang tersebut kepada Black. Lalu melanjutkan kembali perjalanannya sambil menembakkan sebuah pistol di jalanan agar menarik perhatian para polisi tersebut. Dan setelah itu Cherry segera duduk di pinggir jalan untuk memakai narkoba terakhir kalinya sampai akhirnya polisi datang untuk menangkapnya. Cherry yang sudah berada di penjara tersebut dengan perlahan-lahan menjalani harinya sambil mencoba menghentikan kecanduan narkobanya. Di mana di sana setelah Cherry ditahan selama 14 tahun lamanya, pada akhirnya Cherry dibebaskan atas perlakuan baiknya di dalam penjara tersebut. Dan setelah Cherry keluar dari sana, tanpa diduga ternyata Emily sudah berada di hadapannya. Lalu film pun akhirnya selesai.